Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan tentang manajemen jaringan komputer. Itu praktek kali ini saya akan mempraktekkan demo DNS saya. Kemudian pertama kita langsung saja buka terminal. Kemudian kita ketikkan untuk masuk ke super user. Kemudian kita cd. Jadi sebelum kita mengkonfigurasi DNS, alangkah baiknya kita menginstal beberapa package yang perlu kita gunakan, seperti kemudian install resolve conf. Kita coba. Ini tadi kita install bin 9-nya, kemudian sekarang kita install DNS utils-nya. Oke, kalau sudah, maka kita bisa langsung mengganti interface kita, yaitu kita akan mengganti IP dari Debian kita dengan nano etc/network/interface. Di sini kita masukkan perintah ke primary network interface auto enpose ke hardware-nya ini, lalu inner static ini static, address-nya ini, kemudian net mask-nya ini, dan network-nya ini. Kemudian di sini saya disable yang DHCP, semisal nanti kita butuh untuk download install package. Terus kita restart jaringannya. Lalu kita lihat IP-nya, bahwa IP-nya sudah terkonfigurasi. Kemudian kita akan cek server bin kita apakah sudah aktif atau belum, karena kita tadi sudah selesai menginstal bin 9. Terlihat di sini bahwa bin 9 telah aktif. Kemudian kita lakukan konfigurasi bin 9-nya. Kita coba nano etc/bin/name.conf.local. Seperti ini. Kita beri pada zone forward, kita beri zone domain yang akan kita gunakan di sini. Di sini saya menggunakan domain abdrahman.net. Kemudian ini menggunakan IP dari Debian kita. Dan kemudian di sini juga file yang dituju, file DNS. Jika sudah, kita breakout, kita save, lalu kita exit, lalu kita setting nano etc/bin/name.conf option. Jadi kita setting ini, kita masukkan IP, kita masukkan gunakan IP yang kita gunakan, lalu kita allow query dan for other. Kalau sudah, kita breakout dan save dan exit.
Kemudian kita konfigurasi file db127 menjadi db129 dan menjadi db sesuai nama domain kita. Begitu pula pada db nama domain. Kemudian saya buka konfigurasi milik saya. Di sini kita masukkan nama domain dan root titik nama domain. Begitu pula dengan ini yang di bawah. Untuk di atas sendiri ada nama domain kita, kemudian ada di bawahnya ada IP-nya. Ini IP Debian kita, dan di atas ini NS lookup-nya. Cek pada apt 192. Begitu pula pada db192 kita masukkan domain kita abdurrahman.net, kemudian root titik domain yang kita gunakan. Kemudian di bawahnya NS-nya pakai domain kita dan PTR kita juga sama. Dan kita write out, kita save, kita exit. Kemudian kita setting result count. Oke, jadi kita beri name server di sini 192.168.10.1. Ini kita sesuaikan dengan Debian, IP Debian yang kita gunakan, dan search adalah domain yang kita gunakan. Kemudian kita write out, kita enter, kita exit, lalu kita restart page 9 kita. Untuk tes DNS kita lakukan ns lookup, terus kita masukkan nama domain. Oke, jika sudah keluar seperti ini, berarti domain yang sudah kita ns lookup berhasil. Kemudian kita coba ns lookup ke IP kita. Keluar seperti ini, maka sudah berhasil. Baik, sekian demo dari DNS. Kemudian selanjutnya akan saya lanjutkan dengan demo web server. Karena tadi kita sudah install sudo, kita install Apache. Jika Apache sudah diinstal, maka akan keluar seperti ini. Kemudian kita cek apakah Apache sudah aktif atau belum. Oke, dapat dilihat bahwa Apache sudah aktif. Kemudian kita setting, kita jangan lupa untuk network interface-nya kita gunakan IP statis kembali. IP statis seperti ini, dan ini IP DHCP secara otomatis. Jadi ketika kita butuh install package menggunakan internet, kita menggunakan DHCP ini. Lalu kita disable yang statis ini.
Kemudian kita cek juga resolve kita. Pastikan resolve sudah seperti ini. Kita buat seperti ini supaya DNS kita itu bisa kita akses. Oke, kita write out. Kemudian kita save, kemudian kita setting web server kita sehingga bisa diakses melalui browser. Masuk saja, kita buat HTML-nya. Terlihat di sini ada abdurrahman.net dan ada index.html. Ini sudah saya buat sebelumnya untuk HTML-nya. Kita coba edit isi dari index HTML kita. Jadi abdrahman.net ini merupakan foldernya. Kita masuk ke folder, lalu kita masukkan index HTML. Seperti ini index HTML saya. Lalu kita ganti. Lalu kita write out dan nanti kita save. Lalu kita buka. Setelah kita save index HTML-nya, kita ke menu etc Apache 2 site available abdrahman.net conf. Jadi ini sesuaikan dengan domain yang Anda gunakan. Kita buka seperti ini. Jadi ini sesuaikan dengan domain, ini juga sesuaikan domain, ini juga sesuaikan dengan domain yang digunakan. Jika sudah, jangan lupa di write out. Lalu kita keluar. Untuk mengenable index, untuk mengenable abdrahman.net.conf tadi, caranya adalah sudo apt and site, masukkan domain Anda, nama filenya tadi. Kemudian untuk mendisable default dari Apache, kita gunakan sudo apt site default. Ini adalah konfigurasi default dari Apache. Kita disable. Kemudian setelah kita disable konfigurasi milik domain kita dan disable settingan default dari Apache, tak lupa kita restart Apache kita. Oke, sekarang kita cek melalui browser. Di sini saya menggunakan Firefox, bawaan dari GNOME interface. Kita tunggu sebentar. Lalu kita masukkan domain yang kita pakai tadi. Kita akan ditampilkan dengan tampilan yang keluar sama dengan indeks HTML yang sudah kita rubah tadi, yang sudah saya edit tadi. Baik, sekian demo dari web server milik saya. Saya akan melanjutkan dengan demo mail server. Oke, sebelum kita
melakukan mail server, alangkah baiknya kita cek dulu terlebih dahulu apakah DNS-nya masih bisa kita gunakan. Dengan cara ns lookup abdrahman.net. Ini pakai nama domain yang kita gunakan. Dapat dilihat bahwa di sini DNS-nya ini masih bisa kita gunakan. Kemudian kita cek pada nano/etc/resolve.conf. Kita tambahkan di bawahnya sini name server 192.168.10.1 nya diisi dengan domain yang kita gunakan. Pastikan dalam etc/resolve.conf-nya diisi seperti ini. Pastikan seperti ini ya, karena setiap restart maka akan mendelete settingan yang sudah kita ganti. Oke, kita write out, kita keluar, langsung saja kita sebelum menginstal postfix dan devcode kita tambahkan setting pada DNS kita pada file db nama domain dan IP-nya. Kita tambahkan ini sama, kita tambahkan mail ini, dan juga ini kita tambahkan seperti ini. Kemudian kita cek pada etc/bin/db.192. Nah, oke, tambahkan seperti ini ya. Jika sudah, kita write out, kita simpan, kita keluar, kemudian kita install telnet terlebih dahulu. Kemudian kita install devcode. Nanti jika belum terinstall akan keluar pop-up untuk konfigurasinya.
Jadi setelah kita install, kita buat directory etc scale dir. Kemudian kita buka nano etc postfix main.jf. Di sini kita tambah settingan home mailbox ini ya, di bawah sini. Write out, oke, kita keluar. Terus kita buka nano /etc/devcode/ Oke. Di sini kita akan lihat, kita beri mail location di sini ya. Mail location yang akan kita gunakan sudah sesuai. Lalu kita buka out.conf. Oke. Di sini pertama kali saya buka, di sini akan ada pagar seperti ini dan statusnya di sini adalah yes awalnya. Kemudian saya rubah, pagarnya saya hilangkan. Kemudian saya rubah menjadi no. Seperti ini. Kemudian kita simpan, kita write out. Kita keluar. Kemudian kita coba konfigurasi ulang. Nanti akan muncul pop-up seperti ini. Kemudian mailnya kita sesuaikan seperti ini, mail name-nya mail.titik ya. Kemudian domain yang kita gunakan. Kemudian ini kita kosongi. Kemudian kita sesuaikan di sini nih dengan domain kita yang kita gunakan. Oke. Lalu kita pilih no untuk for synchronous update on mail key view. Lalu kita di sini local networknya kita tambahkan net dari lokal Debian kita. Terus kemudian kita oke. Kita oke saja, langsung oke. Kemudian di sini kita akan memilih internet protokol yang akan kita gunakan, yaitu kita memilih IPv4. Oke. Kemudian kita restart postfix dan devcode kita. Dan juga DNS-nya. Oke. Lalu
kita coba kirimkan email dengan tambahkan user baru karena sebelumnya saya sudah punya user 2 yang sudah sebelumnya saya buat. Saya akan buat user ketiga saya di sini. Kemudian kita isi passwordnya. Oke. Full name kita isi seperti ini. Kita lewati. Nah, kemudian di sini ada pemberitahuan apakah sudah benar atau belum data yang kita masukkan untuk user yang baru. Ketika kita sudah sesuai, kita tekan tombol, kita isikan Y, kemudian kita enter. Kalau tidak sesuai, kita no. Karena di sini sudah sesuai, kita masukkan yes. Kemudian pastikan DNS kita masih bisa digunakan. Masih bisa ya, ini kita lihat. Nah, kemudian kita ke telnet, kita masukkan mail.apdrahman.net, kita masukkan telnet, nama domain kita, terus 25 di belakangnya. Kita ketik man from root, kemudian recipient itu kita kirim ke apdrahman 3. Ini saya kirim ke user yang baru saya buat, yaitu user apdrahman 3 yang barusan kita buat tadi. Kita kirim data, kita enter, kita tulis testing mengirim email untuk menguji mail server. Lalu kita enter, kita beri titik untuk keluar dari data tersebut, lalu kita quit. Kita sudah mengisikan data ya. Ini nanti kita transfer email tes yang berisikan testing mengirim email untuk menguji mail server. Kita kirim ke apdrahman 3. Untuk mengeceknya kita tuliskan telnet, nama domain. Kita masuk ke user yang baru kita buat tadi, kemudian kita isikan passwordnya dan kita return login. Nah, seperti ini tampilan. Keluar hasil isinya nih, tadi email yang kita kirim dari root ya kan, terus kemudian kita recipientnya, penerimanya dari Abdurrahman 3 ini. Nah, pengirimnya dari root@mail.abdurrahman.net yang kita kirim tadi. Dan kalau sudah jelas seperti itu, kita ketikkan quit untuk keluar. Cukup sekian demo manajemen Jarkom dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.